Maka kita masuk kepada ayat yang ke-14. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, fa'adartukum naran talazza, fa'adartukum naran talazza. Fa'angdartukum, fa di sini muraqqaqah dan hamzah pun muraqqaqah. Fa'angdar, nun sakinah bertemu dengan da, maka hukmunya adalah ikhfa. Dan ikhfa dari hukum gunnah, sehingga keluarnya dari khaysum, dari hidung, bukan dari mulut. Sehingga sama seperti tadi nun musyaddadah, inna gunnah. Dan begitu pun di sini fa'angdar, maka hukumnya ikhfa, makhrajnya dari khaysum dan dua harokat. Dua harokat. Dan untuk mengecek ikhfa kita baik dan benar, kita tutup hidung seperti tadi. Maka jika kita tutup hidung, fa'angdar, tidak bisa kita selesaikan operasinya, berarti qiraah kita benar. Namun jika dikatakan aku tutup hidung tapi bisa baca, fa'angdartukum, bisa aku baca, fa'angdartukum, kita katakan makhraj kamu salah, karena makhraj kamu dari mulut, bukan dari hidung. Maka angdar di sini hukumnya ikhfa. Fa'ang dari hidung, fa'angdartukum, maka da muraqqaqah, fa'ang, dan makhraj nun di sini karena nun sakinah, tidak apa-apa kita masuk kepada makharijul huruf dan sifatul huruf. Maka nun makhrajnya torful lisan bersama al-hanak al-a'la, dengan langit-langit yang di atas, naninuan, bukan usul atsanaya al-ulya, tapi al-hanak, gusinya yang di atas lagi, di atas dari petonjolan, naninuan. Kemudian sifatnya adalah sifat yang jahr. Apa makna sifat al-jahr? Ada mujaroyan an-nafs, tidak boleh keluar nafas, maka dia lawan dari hams. Maka nun di saat disukunkan, naninu an, maka tidak boleh dia dalam keadaan keluar nafas. Maka lawannya adalah hams seperti ta, ti, tu, at, dan kaf, kaki, ku, ak. Adapun nun maka jahar tidak boleh, naninu an, tidak boleh, tapi naninu an. Maka di sini fa'ang masuk kepada da menjadi ikhfa. Kemudian fa'angdar tukum, maka ra di sini hukumnya mufakhamah. Dan karena ra di sini fa'angdar, maka ra bagaimana makhrajnya dan sifatnya? Maka ra makhrajnya torful lisan, dari punggungnya, ra ri ru ar, dari punggung yang bertemu dengan lisah asintain al-ulyatain, maka dia mendekati qarib dengan makhraj nun, di bawahnya sedikit. Namun nun atraful lisan. Adapun ra jihati dhahri lisan. Ini nih, dhahr lisan di belakang. Ra ri ru ar, ra ri ru ar. Dan sifatnya dari ra adalah jahr. Maka awas di sini. Sifat dari ra adalah jahr. Ra ri ru ar, tidak boleh keluar seperti hams, ta, ti, tu, at. Maka ra dikeluarkan misalnya ra ri ru ar, tidak boleh. Maka yang membaca ra dengan hams dia salah. Seperti kami dengar banyak di Sumatera dari para imam membaca Allahu Akbar. Pernah antum dengar di masjid-masjid? Banyak Allahu Akbar.
Maksudnya ingin ro-nya seperti hams. Allahu Akbar. Namun ditambah lagi Allahu Akbar. Maka ini salah. Karena ro bukan dari hams. Maka siapa yang membaca ro dengan hams salah. Karena dia jahar. Tidak boleh dikeluarkan nafas menjadi roriru ar. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada. Karena bukan dari hams. Dan setelah kita selesai dari makhraj ra dan sifat ra, tinggal ra di sini mufakhamah. Mufakhamahnya di darajat yang ke berapa? Fa'angdhar, maka ra sakinah. Dan sebelumnya fathah. Berarti di darajat yang ke berapa? Itulah yang akan kita bahas. Perlu diketahui bahwa huruf tafkhim dia itu berderajat. Seperti telah kita berikan di pelajaran yang lalu. Maka derajat yang pertama dari huruf isti'la, yang mana dia itu tafkhim, di derajat yang pertama maftuhan ba'dahu alif, maka dia dalam keadaan darajatil ula. Pertama huruf isti'la yang khusso, dogtin, kil, itu semuanya dalam keadaan fathah, dan ba'dahu mad, maka di darajatil ula. Seperti qala, al-qari'ah, dan juga seperti waladhdallin, dan juga seperti tola, wattariq, maka di sini darajatil ula. Darajah atsaniyah fathah saja tanpa mad. Maka di sini jika ada huruf isti'la khusadaqtin qid yang maftuh, maka dia dalam keadaan tafkhim, darajat yang kedua. Contohnya khalaqa, kha dan qaf, khalaqa, dan juga gha, ghafara, gha dengan ra, dan juga tabaqa, maka ta dan qaf. Di sini derajat yang kedua. Dan derajat yang ketiga, huruf isti'la dalam keadaan madmumah. Misalnya sun'a, sod, sun'a, dan juga ul huwallah, ul huwallah. Dan contoh dari to, tu, berarti tulu', tulu' asyams, tulu', maka to dalam keadaan dhammah, dan semuanya dalam keadaan dhammah, maka dia adalah mufakhamah di darajat yang ketiga. Dan di darajat yang keempat, idza kanat huruf isti'la mukassaron au maksuron, maka semua huruf isti'la yang maksur dari khusadaqtin qid, jika dikasrohkan, maka dia di sini dalam keadaan mufakhamah di darajah yang keempat. Seperti tibtum, tibtum, di'fa, di'fa, maka rendah sekali. Dan begitupun di dalam keadaan sukun. Dan di dalam keadaan sukun, maka derajat yang pertama dilihat sebelumnya. Maka jika fathah berarti sama seperti tadi, pembahasan fathah didahulukan. Maka contohnya huruf mufakhamah sukun, sebelumnya fathah, azlama, azlama, dan sebelumnya juga dhammah. Dan ini derajat yang berikutnya, kedua. Contohnya gha pada satu labun, satu labun, maka gha di sini sakinah, sebelumnya dhammah. Bun, satu tug, tuglabun.
Dan yang terakhir, jika sakinah sebelumnya kasroh, it'amu, maka di sini lebih rendah. Maka ro di sini kita lihat pada ro yang kita baca di dalam ayat ini, yang mana dia mufakhamah, fa'adhar, berarti ro-nya apa? Di darajat yang pertama dari sukun, kita katakan begitu. Maka setelah selesai dari 4 darajat, maka darajat yang pertama dari sukun yang sebelumnya fathah, maka di sini ro-nya tebal. Fa'angdhartukum, maka ro dalam keadaan dibaca dengan mufakhamah. Fa'angdhartukum, ta muraqqaqah, wal kaf muraqqaqah, wal mim muraqqaqah. Narang talazza, maka nar nun muraqqaqah wal alif muraqqaqah mengikuti nun. Na matabi'i rang, maka ro mufakhamah, dan dia ro-nya dalam keadaan naro, dalam keadaan asalnya dalam keadaan matabi'i naro, maka nunnya ro-nya fathah dan mengikuti setelahnya alif. Namun dikarenakan bertemu dengan ta, menjadi dibaca dengan ikhfa. Narang talazza, maka makhrajnya menjadi dari hidung. Narang talazza, dan 2 harokat. Narang, rong 2 harokat. Talazza, maka ta muraqqaqah dan lam muraqqaqah dan dha juga mufakhamah. Di darajat keberapa? Dha, talazza, darajat yang kedua, berarti kuat. Talazza, maka awas dibaca dengan mufakhamah yang kuat. Dan dha di sini talazza dalam keadaan kuat sekali dikarenakan ada alif lainah, maka tafkhimnya sangat tebal. Dan juga di sini mad tabi'i talazza. Maka di saat kita membaca ayat yang ke-14 perlu diperhatikan dari huruf-huruf mufakhamah. Pertama fa'angdhar, narong, dan yang paling kuat talazza, maka dha-nya mufakhamahnya sangat tebal. Kita baca fa'angdhartukum narang talazza. Di sini sangat tebal. Dia di ranking yang pertama karena fathah dha, apalagi musyaddadah talaz, dan dalam keadaan fathah dan mad setelahnya talazza, maka paling kuat. Maka selesai dari ilmi tajwid dan kita masuk kepada ilmi al-qiraah. Maka ucapan Allah fa'angzartukum narang talazza, kita baca seperti tadi adalah qiraah dari 3 qurra. Di antaranya Hafs an Asim yang antum hafal, dan Ibnu Amir serta Khalf al-Ashir. Maka mereka membaca fa'angzartukum narang talazza. Dan yang kedua madhab yang membaca dengan taklil, dan taklil ini berarti Wars an-Nafi' ditambah dengan Abu Amr. Maka sudah ada berapa qurra? 5. Maka dibaca fa'angzartukum narang talazza, fa'angzartukum narang talazza. Sudah 5 qurra. Asim, Ibnu Amir, Khalf al-Ashir, ditambah madhab yang kedua Wars an-Nafi' dan Abu Amr yang membaca dengan taklil.
Dan madhab yang ketiga qara'a bil imalah al-kubro, dengan imalah al-kubro, berarti di sini adalah Al-Kisai dan Hamzah Az-Zayyat. Maka di sini ada 7 qurra. Maka kita baca fa'anzartukum naran talazzi, fa'anzartukum naran talazzi. Dan madhab yang keempat silatul mim al-jama'. Dan ini madhabnya ma'ruf dari Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Maka dibaca dengan silatul mim al-jama', fa'anzartukumu naran talazza. Talazza-nya dibaca seperti fathah, seperti jumhur. Fa'anzartukumu naran talazza. Maka di sini mim silah al-jama'. Dan madhab yang terakhir madhab Ruwais an Ya'qub. Maka tadi fa'anzartukumu naran talazza itu sudah 9 qiraah ditambah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Adapun madhab yang terakhir yang kelima, dan ini madhab Ya'qub al-Hadrami dari qiraah Ruwais, akhirnya dibaca dengan fathah, namun di sini tasdid ta, di saat masuk kepadanya ra at-tanwin ditasdidkan taknya. Dan ini khas qiraah dari Ya'qub, dibaca fa'anzartukum naran talazza, naran talazza. Kalau jumhur tadi naran talazza, tapi qiraahnya Ya'qub dibaca dengan ta musyaddadah. Maka tetap dibaca naran, fa'anzartukum naran talazza, naran talazza. Maka inilah dari 5 madhab al-qiraah. Kita cukupkan atau masuk kepada i'rab dan tafsir panjang? Kita cukupkan saja. Berarti cukup dengan qiraah fa'anzartukum naran talazza di ayat yang ke-14. Masih belum kita selesaikan tafsir dan i'rabnya di waktu yang akan datang. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.